Kalimantan itu kan dia sampai ya bukan Bu Laila aja ya, banyak, ada Pak Ferry, ada Pak Diar, ada orang-orang yang validasi, ada Pak Arman yang dari Malang itu validasi ke mana, ke lahan, itu ternyata faktanya beda gitu, bukan kubikasi kecil, ada yang nggak ada pohonnya, ada yang fiktif, ada yang sudah 5 tahun di take over ternyata ukurannya segitu. Jadi banyak fakta-fakta yang ya istilahnya disembunyikan sama perusahaan gitu. Oke. Kan kita yang tahu kita kan kubikasi ya? kecil gitu. Gimana? Perusahaan kecium ada nggak jelas ini baru keciumnya November 2020. Betul? Iya, kita tahunya untuk validasi itu. Cuman selama ini kan kita bertanya-tanya kok panennya nggak kebayar-bayar kan gitu. Nah, itu kan alasannya perusahaan kan kubikasi kecil, perlu diproses menjadi produk yang nilai jualnya tinggi kan gitu toh. Oke. Selama ini kan kita tahunya kan itu, terus habis itu kalau laku baru kebayar panennya kan gitu. Selama ini kan yang kita pahami kan itu. Ternyata bukan masalah kubikasi kecil, ternyata di lahan nggak ada yang lahannya fiktif, dicari nggak ketemu dan seterusnya, banyak lah gitu. Oke, berarti jadi indikasi ke pasal penipuan dong, ya kan? Iya banyak. Jangan? Ini bukti-buktinya udah ada. Teman-teman udah mau ke arah sana. Sekarang yang bisa dibantu sama teman-teman di Malang itu ada dokumen yang kemarin yang surat kuasa ada materainya itu kan dikumpulin. Sejumlah kalau bisa 123.000 member itu kan mereka punya surat kuasa untuk menyerahkan sertifikatnya dia biar bisa diperjuangin bareng-bareng. Intinya gitu kan, Mas? Sebenarnya nggak harus sertifikat asli, surat kuasa aja cukup. Dan ini kita mau nyoba dulu, bukan nyoba ya, maksudnya kita mau proses dulu dari orang-orang yang ada di sini kan, untuk nuntut perdatanya gitu, biar nanti kasusnya ini juga bisa menyeluruh gitu. Kita ada beberapa orang yang ngambil besar-besar kemarin tuh, ada yang 2M, ada yang 1,5, ada yang sampai 5M gitu, satu orang satu keluarga itu. Nah itu kita minta untuk lapor ke ini dulu. Jadi kita itu goalnya sampai hari Selasa itu, sampai 2 Februari itu gimana caranya pemilitannya itu digagalkan dulu, ini goalnya. Oke. Karena kita nggak bisa ngurus apa-apa lagi kalau sudah data GAB-nya dipilotkan, kita mau ngurus pohon. Nah ini perusahaannya udah pilot Pak, wah repot ini. Oke. Ya meskipun kita bisa nuntut secara pribadi ya ke Pak Wira itu. Oke. Meskipun seperti itu. Sekarang aku nanya ya Mas, teman-teman Malang udah pada ngasih surat kuasa semua belum? Sebagian sudah, sebagian juga belum. Itu berperan penting nggak untuk menggagalkan kepailitannya GAB? Kita perlu konsultasi sama ini dulu sih Mbak, Pak Aziz yang ini kuratornya itu. Oke, Pak Aziz ya. Saya juga kawan pengacara nih, kalau mau nih saya keluarin semua nih teman-teman saya pengacara. Iya boleh Mbak, apa-apa. Kita butuh banyak dukungan ini. Oke. Kalau memang ada teman-teman pengacara mau membantu kita untuk gagalin itu, terus nanti gimana caranya, prosedurnya, nah itu kita seneng banget malah kalau banyak teman-teman pengacara yang siap bantu. Wira? Kita atau Wira? Kita, maksudnya kita ini, member-member yang pemilik pohon ini. Oke. Kok Wira? Di Antapani ya. Kenapa kalau kita ngebantu Pak Wira? Oke, posisi di Antapani ya. Iya, kita di Antapani. Oke. Aku coba telepon abangku dulu yang di Jakarta, aku mau konsultasi. Terus ada SD juga, dia pengacara, aku mau konsultasi dulu. Aku bilang sama dia, kalau ini gimana caranya buat ngegagalin kepailitannya GAB ini. Karena kalau kalau si GAB ini udah diketok palu pilot, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak? Iya, kita mau ngurus pohon, nah ini ditunjukin suratnya, ini loh Pak, kita sudah pilot. Nah ini kan repot, kita dibenturkan sama hukum gitu loh. Kita repot gitu. Aku izin ngomong ini sama teman-teman di Malang, boleh nggak, Mas? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Moga, Pak. Kalau ada teman pengacara mau bantu, kalau bisa kita ini malah... kapan kita nih, teman-teman di Malang juga dengar. Iya. Karena itu, Mas, aku masih betul ya, aku dulu kan di Poltekkes Ijen ya.
Si kantornya Aegis kan ada di Jalan Ijen juga, itu 2012 tuh, saya masih ingat. 2012 apa 2011 itu. Untuk tahun pertama, saya memang sempat panen, cuman kan waktu itu saya berapa Mas, saya cuma 3 pohon kalau nggak salah. Terus setelah 5 tahun udah panen bener gitu kan, akhirnya kan saya invest juga pohon. Terus saya ngajak-ngajak temen lagi downline. Nah, saya juga harus menjawabkan sama mereka. Jadi percakapan ini buat bukti kalau memang kita lagi sama-sama berjuang untuk menghasilkan kepahitannya GAB. Nah, kalau misalnya Andis nggak jawab telepon saya, nggak ngejelasin nggak Mas Chandra gini, gimana saya bisa tahu kan? Saya posisinya di Makassar loh. Saya posisinya di Makassar. Dan saya udah nggak main-main. Saya itu udah trust gitu loh. Saya udah trust, sendiri saya udah trust. Tapi yang saya sayangin kenapa baru hari ini gitu loh. Kenapa kok keciumnya November? Kenapa kok nggak bilang dari November? November ke bulan ini itu masih ada spare 2 bulan. Kita bisa usaha, kita bisa ngumpulin teman-teman pengacara yang ngerti hukum dan lain-lain gitu loh. Saya tuh sebenarnya kita sudah apa namanya? Kita sudah tanggal November itu kan ada redaksinya kan. Kita bikin 13 kesepakatan itu kan. Kita bikin 13 kesepakatan itu kan tujuan kita masih baik ya, biar Pak Wira mau menyelesaikan ini secara bermartabat kan gitu kan, tujuan kita itu biar apa namanya ya biar rampung secara baik-baik lah, intinya seperti itu. Kita masih ngasih kesempatan, ternyata ditunggu sampai Desember, ternyata tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan. Akhirnya kita apa namanya gerak lagi. Januari ini kita mau melangkah ke selanjutnya. Udah keduluan ini tahu-tahu masuk. Itu kita tanggal 25 itu Senin itu kita rapat di Jakarta kan. Ini kita kan konsultasi sama orang hukum. Kita konsultasi sama orang hukum apa namanya? Tapi orang hukum ini benar-benar ikhlas ya nolong kita, nggak ada pamrih apa-apa gitu ya. Terus apa namanya? Kita diarahkan untuk ke PKPU ya, PKPU. Kemudian kita baru mau maju ada kabar itu. Tahu-tahu di Pengadilan Negeri Jakarta ada gugatan kepailitannya PT GAB yang gugat atas nama Andi Mardiansyah. Dan itu cepat banget. 25 pengajuan masuk ya. Tanggal 2 udah sidang. Padahal saya tanya teman-teman itu katanya 20 hari minimal gitu. Untuk sidang itu ada jeda waktu 20 hari itu. Kalau menurut para kurator sih itu biayanya bisa sangat tinggi gitu. Bisa cepet kayak gitu. Iyalah, jelas ada main amplop di belakang. Iya. Nah itu logikanya kalau member kan, saya nggak nuduh siapapun ya. Kalau logikanya kalau member kan nggak mungkin dia mau ngeluarin duit besar kalau dia cuma mau nuntut hak panennya loh, gitu kan. Itu insya Allah ya Allah alam nggak ada yang tahu ya. Kemungkinan juga bisa jadi orang perusahaan yang sengaja untuk dipilotkan untuk menghilangkan jejak pohonnya ini. Terus total investasi kerugian di teman-teman Malang berapa miliar Mas? Kalau grup saya ke bawah itu totalnya kurang lebih 3,5 M. Kalau atas saya kan saya nggak tahu ya, kalau atas saya. Andis ikutnya Mas Chandra kan? Andis sih ya itu 3,5 M itu sudah ngitung Andis-Andisnya. Berarti istilahnya itu 3,5 M itu investasi awal aja kan? Maksudnya kan dulu saya sekian pohon dihitungnya yang dulu ya minimal balik modal lah Mas, ya nggak? Iya, itu modal itu belum ngomong untung itu. Kalau secara syariah pun saya kan juga konsultasi sama orang yang ahli fikih jual beli ya. Itu kalau secara syar'i pun ketika perusahaan tidak melaksanakan fasilitas kan kita beli itu kan dapat fasilitas ya, dapat perawatan, dapat penggantian pohon kalau mati kan gitu kan bilangnya di di penjelasannya. Di sertifikat pun kan ada penjelasannya itu. Nah itu ketika itu tidak dilakukan artinya kan ada bagian dari jual beli yang tidak ibaratnya dilaksanakan lah ibaratnya kan gitu. Nah itu kita boleh mengajukan khiyar. Artinya saya mau batalin akad jual beli ini, tolong modal atau tolong uang saya dikembalikan. Itu secara hukum Islamnya insya Allah ada seperti itu. Oke. Gitu. Jadi kita udah nggak ngomong investasi yang dapat untung sekian. Kita itu ibaratnya perusahaan udah nggak amanah, tidak melakukan fasilitas yang diberikan itu tidak seperti apa yang dijelaskan di sertifikat.
ya sudah, saya batalin aja ini jual belinya gitu. Jadi kita nuntut balik modal. Itu semua teman-teman juga nggak ada yang nuntut sampai ibaratnya investasinya untung, itu udah nggak ada. Kalau investasi nanti malah beda lagi. Investasi itu kalau kalau apa ibaratnya kayak mudharabah ya. Mudharabah itu kalau terjadi apa namanya keteledoran di pengelola, ya memang pengelola yang harus tanggung jawab untuk modal itu. Tapi kalau ibaratnya nanti si pengelola ini sudah melakukan semuanya dan ternyata hasilnya nggak maksimal, itu justru tanggung jawab modal ada di investor kan gitu. Kalau investasi loh ya. Tapi kan Pak Wira selalu bilangnya ini jual beli. Aegis bukan perusahaan investasi kan gitu. Justru malah dengan jual beli itu kita bisa membatalkan akad jual belinya. Karena perusahaan tidak menjalankan fasilitas yang diberikan gitu. Oke, ya udah kalau misalnya cukup sekian info dari Mas Chandra, saya tuh bisa bisa ngajak teman-teman yang belum bikin surat kuasa biar cepat bikin surat kuasa buat bahan pengajuan sidang kayak gitu loh. Nah, kalau untuk kekuatan kita lah ibaratnya, kekuatan kita biar kita kalau mau maju itu ini loh ada surat kuasa dari para pemilik pohon gitu. Kalau ini dipilotkan ya itu gimana nasib mereka belum terima apapun gitu kan. Nah, gitu. Saya tuh baru tahu info seperti ini hari ini, detik ini gitu loh. Hari ini, jadi tadi tuh saya baca grup loh, ada apa ini gitu kan. Kalau misalnya selama ini itu kan perusahaan kan infonya kan publikasi kecil, harus ibaratnya harus dijadikan produk biar hasilnya bisa tinggi, biar bisa cair kan. Selama ini kan kita dapat informasinya kan seperti itu dari perusahaan. Ternyata banyak orang yang kelahan dan sebagainya. Wah, ternyata perusahaan udah nggak amanah gitu intinya. Gitu. Oke Mas, mungkin cukup sekian dulu. Ini nanti aku udah bilang sama Mas Chandra ya, aku izin percakapan kita ini aku share ke teman-teman. Jadi teman-teman itu biar ada gitu. Jadi intinya Malang itu butuh leader yang harus ada speak up. Kalau misalnya nggak speak up, kita nggak tahu intinya di mana gitu loh. Iya. Betul. Sisi saya kasar. Kalau saya di Malang tuh, saya ajak tuh teman-teman ketemu gimana nih. Kalau bisa yang ada kenalan pengacara dikeluarin. Kalau bisa berkas-berkas apa yang dibutuhin cepat sudah di ini. Saya posisi di Makassar. Kalau saya nggak di Makassar, saya pasti pimpin teman-teman di Malang buat protes gitu kan. Maksudnya buat ngumpulin bahan-bahan untuk sidang. Nah, saya hari ini jadi mungkin saya bisa bantu share ini ke teman-teman. Jadi teman dengar semua percakapan kita, permasalahannya. Kalau ada pengacara-pengacara yang mau ikhlas membantu kita sangat bersyukur. Oke. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kita butuh dukungan banget ini. Ya gitu. Tetap aja Mas, aku tuh butuh waktu kan untuk konsultasi. Maksudnya kan nggak semua pengacara itu dia nggak semua pengacara dia bakal luang waktunya kan. Iya. Kalau aku tahu dari November aku bakalan ngumpulin pengacara dari November sampai bulan ini. Cuman aku taunya baru hari ini serius. Oke. Ya udah Mas, aku doain yang terbaik ya. Makasih buat keterangannya. Makasih buat keterangannya. Kita harus tetap komunikasi. Ada apapun, hasil apapun, Mas harus speak up di dalam grup. Kalau bisa kirim VN aja. Nggak usah chat-chatan, nggak usah bukti apa-apa, nggak perlu. Kirim VN aja. Jelasin teman-teman yang di Malang. Biar kita tuh sama-sama juga. Oke. Yaudah, itu aja ya Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.